Pernah nggak sih ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi kok lawan bicara kayaknya nggak bener-bener nyambung? Nah, dalam dunia terapi, rasa nyambung ini atau yang kita sebut rapport bukan cuma hiasan, tapi ini adalah fondasi utamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara membangunnya supaya setiap obrolan bisa bener-bener bawa perubahan. Ini dia prinsip dari Stephen Covey yang jadi inti dari semua komunikasi efektif. Kita sering banget kan buru-buru pengen ngasih solusi atau pengen dimengerti. Padahal langkah pertama yang paling penting itu justru memahami dulu. Nah, inilah kompas yang bakal nuntun kita di sepanjang pembahasan kali ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar, yaitu ngebangun fondasi kepercayaan. Terus, kita lanjut ngasah seni mendengarkan dengan empati. Setelah itu, kita belajar cara buat nyamanin frekuensi, terus ngebimbing obrolan. Kita juga akan coba ngebongkar peta pikiran yang mungkin ngebatasin seseorang. Dan terakhir, kita rangkum semuanya biar bisa langsung dipraktekin. Kita masuk ke bagian pertama, fondasi rapport. Gampangnya, anggap aja ini kayak lagi bangun fondasi rumah. Mau sebagus apapun desain interiornya, tanpa fondasi yang kokoh, ya semuanya bakal percuma. Nah, koneksi itu adalah fondasinya. Jadi, rapport itu sebenarnya apa sih? Sederhananya, ini tuh soal iklim kepercayaan, semacam ruang aman di mana seseorang ngerasa nyaman jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kalau jembatan kepercayaan ini udah kebangun, barulah perubahan itu bisa mulai terjadi. Rapport itu dibangun lewat dua jalur komunikasi. Secara verbal, kita bisa coba pakai pilihan kata yang mirip sama lawan bicara. Sementara secara nonverbal, kita bisa misalnya nyamain postur tubuh atau nyocokin gerakan mereka secara halus. Dua-duanya ini kerja bareng buat nyiptain rasa klik itu. Oke, setelah kita tahu rapport itu apa, sekarang kita masuk ke skill utamanya, seni mendengarkan. Dan ini bukan sekedar diam pas orang lain ngomong ya. Ini adalah mendengarkan secara empatis, sebuah usaha aktif buat benar-benar masuk dan ngerasain dunia mereka. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Waktu terakhir kali ngobrol, kita beneran dengerin atau cuma nunggu giliran ngomong? Yuk kita lihat level-levelnya. Nah, ini dia 5 level mendengarkan. Mungkin banyak dari kita yang ngerasa udah hebat kalau udah di level 4, yaitu fokus sama kata-katanya. Tapi puncaknya, level 5 itu adalah mendengarkan secara empatis. Di sini kita nggak cuma dengar apa yang diucapin, tapi juga apa yang nggak terucap, emosi dan makna di baliknya. Itu dia kuncinya. Dan, ini dia penghalangnya. Pas kita dengar masalah, insting pertama kita sering kali ya ngasih nasihat, nganalisis, atau ngejudge. Padahal, respons-respons kayak gini justru malah ngebangun tembok yang bikin kita jadi nggak bisa bener-bener paham perasaan mereka. Nah, setelah kita berhasil mendengarkan dengan empati, baru deh kita kayak dapat izin buat memandu. Ini adalah transisi dari sekedar memahami ke mulai mempengaruhi. Gimana caranya kita secara halus ngarahin percakapan ke arah solusi? Kuncinya ada di dua langkah ini, pacing dan leading. Pacing itu ibaratnya kita jalan di samping mereka, ngelihat dunia dari kacamata mereka. Begitu kita udah sinkron, baru kita bisa ngelakuin leading, yaitu dengan lembut nunjukin jalan ke arah yang baru. Proses ini nggak terjadi tiba-tiba ya. Coba deh perhatiin polanya di sini. Kita mulai dengan pacing total buat ngebangun kepercayaan, terus pelan-pelan kita masukin satu elemen leading. Makin kuat kepercayaannya, makin banyak kita bisa memandu. Ini tuh kayak tarian komunikasi yang bertahap dan penuh rasa hormat. Proses bertahap ini juga dikenal dengan nama yes set conditioning. Jadi, setiap kali kita melakukan pacing dengan benar, kita itu sebenarnya dapat iya secara nggak langsung dari lawan bicara. Nah, setelah kita ngumpulin cukup banyak iya, mereka bakal lebih terbuka pas kita ngenalin ide baru. Sekarang, kita bakal masuk ke alat yang lebih spesifik lagi nih. Namanya metamodel. Anggap aja ini kayak serangkaian pertanyaan detektif buat bantu kita membedah peta pikiran seseorang, buat nemuin asumsi-asumsi tersembunyi yang mungkin selama ini ngebatasin hidup mereka. Intinya, dengan metamodel, kita fokus nyari pula bahasa yang kurang akurat. Nah, dua yang paling umum kita temui itu adalah generalisasi, di mana satu pengalaman dianggap jadi aturan buat semuanya, dan distorsi, di mana realitas jadi diputerbalikan. Yuk kita lihat contohnya biar lebih jelas. Kita mulai dari generalisasi. Ini tuh terjadi pas satu pengalaman buruk dijadiin aturan buat segalanya. Tanda-tandanya gampang banget dikenali. Biasanya ada kata-kata absolut kayak selalu, tidak pernah, atau semua orang. Contohnya kayak gini, pasangan saya selalu tidak peduli dengan saya. Perhatiin deh kata selalu itu. Kata ini kuat banget dampaknya. Bisa menghapus semua momen kepedulian yang mungkin pernah ada dan seolah-olah ngelukis gambaran hubungan yang udah nggak ada harapan. Nah, respons kita gimana? Bukan dengan nyanggah, ah masa sih selalu?
cukup dengan satu pertanyaan lembut. Selalu, pertanyaan ini tuh nggak nyerang, tapi ngajak mereka buat mikir ulang, apa benar pernyataan absolut itu 100% akurat? Pola kedua adalah distorsi. Salah satu bentuknya yang paling umum itu namanya membaca pikiran. Ini tuh pas kita ngerasa udah kayak cenayang, berasumsi kita tahu isi kepala orang lain. Padahal, ya kita cuma nebak-nebak aja. Misalnya nih, ada yang bilang, saya tahu kok kalau dia tidak suka sama saya. Perhatiin kata tahu di situ. Ini bukan pengetahuan yang didasari bukti, tapi sebuah asumsi yang dianggap sebagai fakta. Nah, inilah distorsi. Buat ngebongkar asumsi ini, kita bisa tanya, bagaimana persisnya kamu tahu hal itu? Tujuannya bukan buat nyalahin ya, tapi buat ngajak mereka nyari bukti nyatanya. Seringkali, dari situ mereka bakal sadar kalau keyakinan itu ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh banget. Wah, kita udah ngebahas banyak banget ya konsep-konsep penting. Sekarang, gimana caranya kita nyatuin ini semua biar jadi sebuah kebiasaan yang kita kuasai? Oke, jadi ini dia poin-poin kuncinya. Pertama, mulai dengan bangun kepercayaan lewat report. Terus, gunakan telinga dan hati buat dengerin secara empatis, bukan cuma buat ngejawab. Ingat, selalu samakan frekuensi atau pitching dulu sebelum memandu atau leading. Dan yang terakhir, manfaatkan pertanyaan-pertanyaan jitu dari metamodel buat ngebuka kunci dari pikiran yang membatasi. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikirin ini. Percakapan penting apa yang bakal Anda hadapi minggu ini? Coba bayangin, kalau Anda masuk ke obrolan itu bukan dengan niat buat ngejawab, tapi buat benar-benar memahami. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi? Karena pemahaman yang tulus adalah titik awal dari segalanya.